Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sobirin Hamdi, NPM 718212669. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dosen Dedi Afrianto selaku pengajar mata kuliah MSDM Internasional. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu MSDM Internasional, teman-teman. Nah, MSDM dalam arti dasar, MSDM manajemen, yang bisa diartikan sebagai manajer. Nah, SDM itu sendiri adalah karyawan, pekerja, atau perangkat yang ada di dalam perusahaan. Sebagai manajer harus mengatur jalannya perusahaan ke belakang. Nah, di perusahaan harus mempunyai tujuan entah jangka panjang atau jangka pendek. Nah, kita sebagai SDM harus melakukan apa yang diberi oleh manajer. Bagaimana caranya agar tujuan itu tercapai? Nah, pada era modern seperti sekarang ini, sudah banyak perusahaan yang melakukan operasi bisnisnya di luar negeri, teman-teman. Entah di segi produksi, distribusi, atau penjualan. Pokoknya yang berkaitan dengan luar negeri, atau yang disebut pasar global. Nah, perusahaan yang mampu bersaing di pasar global maka dikatakan dengan negara berkembang, seperti negara kita itu sendiri, Indonesia, teman-teman. Jadi itu kita sebagai SDM harus bekerja lebih rajin lagi, teman-teman, agar negara kita itu bisa maju. Tujuan dari MSDM yaitu yang pertama untuk meningkatkan produktivitas, yang artinya untuk meningkatkan produk. Yang kedua loyalitas, terus kepuasan kerja dan motivasi kerja yang baik dari pegawai. Nah, maka dari itu perusahaan harus melakukan peningkatan kualitas kehidupan kerja melalui perubahan struktur kerja agar menjadi komunikasi yang baik, yang disiplin, pengelolaan SDM dalam organisasi menjadi suatu bidang MSDM. Nah, oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, salah satu fungsi dalam perusahaan. Dalam mengelola SDM, terdapat tantangan yang harus dihadapi perusahaan seperti perubahan lingkungan bisnis, lingkungan kerja, perbedaan individu, perbedaan teknologi, dan lainnya. Perusahaan harus melakukan pengembangan sumber daya manusia secara efektif, proaktif, sehingga tidak terjadi keusangan kemampuan pegawai sehingga dapat maksimal. Nah, tujuan MSDM yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua loyalitas, yang ketiga kepuasan kerja, dan yang keempat motivasi kerja yang baik dari pegawai. Untuk itu,
perusahaan harus melakukan peningkatan kualitas kehidupan kerja melalui perubahan struktur kerja agar menciptakan komunikasi yang baik. Tujuan MSDM internasional itu ada 5. Yang pertama, memungkinkan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi sesuai dengan yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi, kemampuan, dan kecapakan mereka. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi, atau sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan adalah organisasi yang menilai yang membantu mengembangkan iklim kerjasama dengan kepercayaan bersama. Yang kelima, menciptakan iklim yang dimana hubungan yang produktif dan harmonis dapat dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan karyawan. Nah, baik. Sekarang saya akan membahas era revolusi industri, yang dimana artinya perubahan radikal dalam usaha untuk mencapai dengan menggunakan mesin, baik untuk tenaga penggerak maupun tenaga pemroses. Nah, di era revolusi industri 4.0 yang seperti sekarang ini, banyak terjadi perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi di berbagai negara-negara. Nah, seperti di negara kita sendiri, di Indonesia sendiri. Sekarang ini sudah banyak kecanggihan teknologi yang mengundang setiap individu maupun organisasi pasti selalu mengalami perubahan. Seperti saat ini, perubahan dalam penyampaian informasi, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang menandai dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari tahun ke tahun, peningkatan di bidang teknologi terutama internet menyebabkan perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Semakin sadarnya individu akan adanya internet dan manfaat yang ditetapkan serta kemudahan yang disajikan, mendorong individu atau organisasi dalam melihat munculnya peluang bisnis yang berlatar belakang internet. Contohnya seperti adanya aplikasi Shopee. Nah, masyarakat itu mudah untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Jadi, segala kegiatan akan lebih mudah dengan adanya internet. Baik, sebelumnya saya minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.